You spin 1,000 lies just to get in my head. Am I craving what I never had? The absence of you has me dressing in black. Head to toe, feel the coast of you. Hands in my pockets, wish I could stop it, but I hold on. When you say I love you in a language I forget, try to move on, but all I ever taste is broken promises, and your name is always on the tip of my tongue. Why do you keep coming back if you're gone? Is that your love language? I can hear when you talk, but it doesn't make sense. Why are you breaking the rules that you set? Is that your love language? When I try to fix myself, you just string me along. You say you got good intentions, but what if you're wrong? Am I craving what I never had? The absence of you has me dressing in black. Head to toe, feel the coast of you. Hands in my pockets, wish I could stop it, but I hold on. When you say I love you in a language I forget, try to move on, but all I ever taste is broken promises, and your name is always in the tip of my tongue. Why do you keep coming back if you're gone? Is that your love language? I can hear when you talk, but it doesn't make sense. Why are you breaking the rules that you said? Is that your love language? Hai Sobat Antara, tolong tepuk tangan dulu semua yang ada di sini. Jadi hari ini spesial banget karena di antara, tepatnya adalah di antara news itu di Instagram, baru saja Sobat Antara menyaksikan penampilan dari Hanindia membawakan secara live Love Language. Hanindia! Yes, Kaufi. Aduh seru banget ya, karena kalau misalnya tadi kan aku sempat dengar nih Love Language dari Hanindia. Nah, Sobat Antara mungkin juga langsung terngiang-ngiang, itu aku part yang waktu Hanindia bilang, when you say I love you in a love language, I forget, try to move on. Oh, when you say I love you in a language I forget. Iya kan? Ya. Ini bener-bener kalau kita tuh berarti word of affirmation ya. Karena ketika mendengar, apakah word of affirmation ini adalah love language dari Hanindia? Atau kamu anaknya jangan-jangan quality time atau gimana tuh? Kayaknya aku tuh diantara, ada berapa sih, ada 5 love language ya? Kayaknya aku semuanya deh, tapi kayak porsinya tuh ada yang paling banyak, pokoknya aku act of service. Act of service. Ya, jadi aku nggak bisa banget kalau misalkan mendapatkan service yang baik, dia tuh kayak langsung dibukain pintu hati yang kebuka. Berarti baperan anaknya ya? Baperan kalau untuk hal-hal yang kayak gentleman, gitu kan suka nge-treat perempuan yang baik-baik gitu kan, itu langsung
nggak bisa nih gitu. Gak bisa banget, gak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Tapi paling pokoknya kalau seorang Hanindya ini berarti act of service paling dapet banget. Yes, Nah, betul. buat Sobat Antara pasti punya love language tersendiri kan? Karena nggak cuma love language, edisi kali ini di podcast Antara dan juga di live Instagram Antara kita akan ngobrol bareng sama Hanindya untuk membahas 2 lagunya. Kalau tadi sedikit tentang love language yang langsung Sobat Antara dengar, nanti bakalan ada Kembalilah Padanya yang kata orang ini adalah lagu super duper galau. Wow. Ya, tapi jangan dibahas dulu karena kalau kita ngebahas love language tadi sedikit tentang act of service dari Hanindya. Kamu ini ngedapetin inspirasi idenya itu dari mana sih? Apakah memang karena viral love language dibahas jadi kayak wah ini bisa juga nih love language ternyata menjadi lagu atau seperti apa? Jadi kebetulan waktu itu tuh memang lagi banyak yang bahas love language. Terus ini love language itu bukan aku yang nulis anyway. Jadi orang lain, ada songwriter dari luar. Terus aku dikirimin lagunya. Ada beberapa lagu sebenarnya tadinya. Cuman ada si love language ini salah satunya yang menarik perhatian aku karena judulnya cantik tapi ternyata kisahnya pedih gitu. Terus aku suka sama notasinya, sama ritmenya. Jadi ya udah deh aku mau membawakan si lagu love language ini karena sebenarnya kisahnya juga cukup cukup mewakili para anak-anak muda di luar sana yang sedang ramai membahas love language kan. Relate ya? Relate. Nah, relatable lagunya. Ini menariknya adalah ketika kamu mungkin ngedapetin lagunya. Ini butuh waktu dan proses dong karena mendalami atau menjiwai lagu kan challenge juga untuk Betul. musisi. Itu gimana dong waktu itu ngakalinnya? Supaya di luar sana tuh Gen Z ya, Gen Z, milenial tuh dapet banget dan ngena sama lagu ini. Sebenarnya kalau ngedalamin lagunya aku lebih ke gimana ya, dengerin si demonya berulang. Terus aku juga sambil cermatin liriknya, ini sebenarnya si lagu ini baiknya aku bawakan seperti apa ya gitu. Untuk kemudian bisa nyampe lah pesannya gitu. Karena kalau misalkan proses itu nggak aku lakuin, aku takutnya tuh salah menyampaikan, jadi pesannya nggak sampai gitu kan. Jadi proses aku menjiwai setiap lagu palingan ya kayak dengerin berulang kali demonya, aku cermatin liriknya sampai akhirnya oh ya udah aku bawainnya harus seperti ini nih supaya tetap santai, tetap nyaman di telinga, at least untuk aku lah gitu. Jadi si pesannya bisa nyampe ke pendengarnya. Nah, ini ngomongin pendengar, Sobat Antara pasti setuju ya kalau tadi waktu dengerin Hanin bernyanyi, ini ngeresep banget. Sampai ke tulang-tulang kalau kata aku. Ini berarti waktu take itu otomatis akan ada sesuatu atau feel yang pastinya beda ya. Kalau kita waktu mau perform pertama itu sampai ada posisi nangis ya. Karena kan lagunya agak menyayat hati seperti kata kamu tadi. Kalau untuk nangis sih enggak sih. Di lagu ini enggak sampai nangis karena aku tidak mengalami kejadian yang sesungguhnya juga. Terus aku waktu itu juga nggak terlibat dalam penulisan, pokoknya dari proses kreatifnya aku nggak ikut ya. Cuman kesulitan aku dalam take lagu ini pertama kali justru karena waktu itu aku udah sempet take demonya. Aku take demo tuh jam 2 malam waktu itu. Kayak emang ya udah deh lagi gabut. Agak horor tapi ya, kalau lagi gabut jadi karya itu luar biasa ya. Terus pas lagi hari take vokal, itu aku justru kesulitan dapetin feel yang sama ketika jam 2 malam itu. Jadi kayak kita ngulang berkali-kali gimana ya caranya supaya feel-nya tuh at least sama kayak di demonya gitu. Karena waktu itu sempet kayak berulang kali nggak dapet kayak nyanyi ya udah tapi nggak ada rasanya gitu. Oh, itu kenapa? Jadi sebenarnya apa yang ngebedain waktu take jam 2 itu sama waktu sana sampai akhirnya kamu butuh apa ya kayak support yang luar biasa? Kenapa itu? Mungkin ambience-nya ya. Oh. Karena ambience saat rekaman itu ngaruh banget buat aku. Jadi kalau misalkan hari H di studio, waktu itu juga bukan di studio aku juga kan. Jadi dan waktu itu siang posisinya. Mungkin karena suasananya lagi kayak ya udah siang hari dan tidak kenapa-napa. Jadi agak susah untuk masuk ke sedih dan pedihnya si lagu itu. Berarti Sobat Antara mungkin tahu ya, Hanin Hours ini juga Hanin pasti tahu Hours. kalau Hanin ini galaunya subuh-subuh ya. Iya, dini hari. benar. Dini hari ide-ide kreatif baru muncul. Jam-jam overthinking soalnya. Oh, generasi overthinking mana suaranya di sini? Wah, rame nih kayaknya. Nah, kalau ngebahas juga tentang overthinking, love language ini pasti buat yang dengerin overthinking karena nanti ini akan berlanjut sama single Kembalilah Padanya yang gak kalah galau, menusuk jiwa raga. Kalau tadi meresap sampai ke tulang-tulang, sekarang menusuk ya sampai ke tulang. Dan kalau misalnya diperhatiin ya sebelum ke Kembalilah Padanya, ini love language belum ada musik videonya nih kalau aku cari atau gimana sebenarnya konsepnya? Sudah ada. Wah, berarti kurang update nih. Untuk prosesnya seperti apa, Hanin? Waktu take antara, kan tadi kamu bilang butuh waktu ya untuk kamu ketika take suara sama nanti take videonya tuh ada perubahan nggak atau gimana?
Sebenarnya kalau jarak proses antara take vokal sama take video itu cukup lama. Jadi Love Language ini juga sempat ketunda. Aku kalau nggak salah rekaman ini tuh udah dari bulan kapan gitu, beberapa bulan yang lalu. Terus sempat ketunda sama waktu itu ada proyekannya sama Om Dhani juga yang kolaborasi. Jadi ketunda, terus kita baru kita take video untuk music videonya Love Language ini. Oke, dan berdekatan sama single yang baru, padahal yang belum ada musik videonya, Kembalilah Padanya. Nah, kalau yang ini belum ada. Iya kan? Karena lirik videonya udah ditonton lebih dari 580.000 Hanin Hours yang menggalau bersama dengan Kembalilah Padanya. Setelah bahas Love Language, kita bahas dikit tentang Kembalilah Padanya ya. Yang memang lagi dipromot sama Hanin Dia nih, Sobat Antara. Jadi mungkin kalau misalnya orang kalau galau, Hanin itu nangis di pojokan. Nangis di pojokan? Iya kan? Atau cari kata-kata motivasi supaya lebih tergugah dan semangat. Tapi kalau denger lagu Hanin kok jadi makin galau ya Hanin? Ini memang konsepnya seperti itu. Jadi supaya orang yang lagi galau bisa, biar galaunya cepet habis. Itu kan aku kayak dulu aku anaknya denial banget kalau misalkan lagi sedih, lagi galau itu kayak tadi tuh cari kata-kata motivasi, kayak berusaha untuk melupakan gitu. Tapi setelah aku cari tahu ternyata ya udah mendingan kalau lagi galau atau lagi sedih ya udah terima aja. Mendingan aku habisin aja sekalian sedihnya. Penerimaan dari Hanin Dia yang dituangkan di Kembalilah Padanya. Yes. Tapi katanya ini bukan single based on true story. Katanya ini dari lingkungan. Atau emang ada bumbu-bumbu based on true story nih, kata rilis kayak gitu ya Sobat Antara ya. Katanya ini bukan tentang Hanin, tentang lingkungan. Nah, kita tembak aja langsung, gimana Hanin? Ini ada unsur based on true story lagunya? Ada based on true story dan juga diangkat dari pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari yang aku maksud adalah mungkin kan ini pengalamannya nggak cuman aku doang yang ngalamin ya, kayak teman-teman yang lain juga. Aku sering scroll di TikTok kayak bahas banyak juga yang ngerasain di posisi pacaran sama orang, tapi orangnya tuh ternyata masih belum move on sama mantannya. Jadi kayak gimana sih lo pacarannya sama gue tapi yang dibahasnya mantannya mulu, masa lalunya mulu, kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa ini cukup bisa dibilang diambil dari kehidupan sehari-hari anak-anak Gen Z juga yang ngerasain yang sama gitu. Overthinkingnya di sana ya. Betul. Tapi, nah kalau misalnya kamu ngumpulin cerita-cerita dari orang lain, ini adalah orang-orang terdekat kamu, sahabat-sahabat kamu yang berarti mungkin paling sering kamu lihat, atau memang followers kamu, Hanin Hours, yang curhat sama kamu sampai akhirnya lagu ini kepikiran dia untuk ditulis, karena kan lagunya kamu yang tulis ya. Ini random banget sih Kak. Aku kalau misalkan nyari inspirasi justru kayak ya untuk Kembalilah Padanya juga bukan dari teman-teman aku juga sih sebenarnya, kayak dari cerita-cerita orang di TikTok. Kan suka galau di TikTok tuh kayak masih backsound apa terus dikasih tulisan curhat kayak gitu. Nah dari situ ya, oh ternyata banyak juga nih yang ngalamin kayak gini, kayaknya seru deh kalau misalkan diangkat jadi lagu kayak gitu. Oke, emang Hanin random aja berkarya ya. Kalau kita biasanya random ngapain Sobat Antara? Makan. Makan tetap sambil galau. Nah, Hanin kalau untuk lagunya sendiri Kembalilah Padanya, ini kan challenge juga lumayan banyak ya, karena ternyata di bagian notasi kamu ada kesulitan dan lain-lain. Mungkin bisa diceritain tuh kesulitan atau challenge terberat lah yang kamu hadapin ketika membuat single ini. Jadi Kembalilah Padanya ini adalah salah satu lagu yang aku tuh in charge banget di dalamnya. Dari mulai bikin notasinya, waktu itu aku ngerjain lagu ini sama Music by Sick. Jadi ada produser gitu namanya Music by Sick dan kita songwriting bareng. Dan aku terlibat dalam proses pencarian notasi untuk lagunya. Kita kayak humming bareng nyari notasinya. Terus udah gitu untuk liriknya, nah pas notasi sama lirik udah jadi untuk bagian verse dan chorus, nyari notasi bridge karena belum ketemu kan. Nah di situ tuh sulitnya, kayak kita sempet beberapa jam gitu stuck. Aduh ini bridge-nya mau diisi kayak gimana ya, dan sempat ada revisi di pre-chorus juga. Jadi kita sama-sama nyari waktu itu. Kita online songwriting Kak, jadi kita songwritingnya lewat Zoom waktu itu karena lagi COVID lagi parah kan waktu itu, kita belum bisa ketemu. Yang bikin stuck tuh sebenarnya mungkin itu ya, karena kita nggak ketemu langsung dan ada rasa canggung kan karena tatap layar nggak tatap langsung kayak gini kan. Jadi kita sempat stuck, tapi alhamdulillahnya selang beberapa menit kemudian tiba-tiba ada ide, kayak gini gimana Kak, kayak gini gimana Kak, aku nyanyiin, aku hummingin, oh ya kayak gini aja. Terus mereka kayak tweak dengan chord-chordnya mereka kayak gitu. Baru after notasinya ketemu semua, aku susun liriknya. Berarti banyak perubahan atau revisi ya dari waktu awal ini sampai akhirnya rilis seperti yang sekarang didengerin sama Sobat Antara. Itu kamu ada selain notasi ini lirik-liriknya ada yang berubah nggak, atau memang di bagian itu aja yang paling
musik lah bisa dibilang ya yang paling challenging atau gimana? Ada, jadi bagian pre-chorusnya itu, kalau pre-chorus yang sekarang kan ku genggam namun kau lepaskan lukaku sempurna. Dulu tuh sebelum direvisi pre-chorusnya tuh pada akhirnya kita terluka, oh kini ku tanpa, baru ref. Oh, tapi Jadi beda. suka yang sekarang sih. Iya kan? Setuju ya. Ini penonton bayaran diam aja, tepuk tangan dong buat Hanin nih. Dan rame juga yang udah komen karena tadi waktu sempet cek juga di Instagramnya Antara News, waktu Hanin baru gitu aja ya. Yeay, love language kayak gitu tuh kan. Oh, serius? Serius ada di atas, nanti deh kita capturein buat Hanin ya. Tapi kembali lagi galau ke single Kembalilah Padanya. Yes. Di lirik-lirik itu kalau dibaca satu-satu itu memang bener-bener dalam ya kalau buat Ovi sendiri dan Sobat Antara juga. Hanin sendiri ada nggak best part dari lirik itu yang menurut Hanin, wah ini nyesek banget sih kalau misalnya pernah terjadi dari semua penggalan lirik tuh? Yang bagian yang paling dalam banget. Dalam banget. Belum. Kaget loh. Iya. Iya. Kenapa nih? Biasanya yang paling galau di antara sih ya. Jadi baru Hanin mau ngasih tau lirik galau tuh dia udah galau duluan. Paling galau duluan. Gimana tuh Hanin? Oke, jadi best partnya buat aku itu di bagian bridge. Jadi kalau diceritain di bagian bridge ini, jadi aku lagi menceritakan tentang lagi proses, udah mulai merelakan nih si sisa-sisa rasa pahitnya itu udah terbawa hilang sama memori. Tapi kemudian di proses kita merelakan itu, tiba-tiba timbul pertanyaan lagi di dalam diri kita kayak, ini sebenarnya dia udah benar-benar nggak mau sama kita nih, dia udah benar-benar milih yang lain nih, kayak gitu. Jadi pas habis pertanyaan itu muncul, terus kita flashback lagi dari yang proses sebelumnya sampai kita ada yang di titik sekarang udah bisa hampir merelakan. Akhirnya kayak ya udah deh, mungkin dia udah milih yang lain, berarti gue harus ikhlas, gue harus terima semuanya dengan lapang dada dan baik-baik aja gitu. Jadi liriknya kayak gini. Sang waktu telah berpaling, membawa hilang memori kita yang telah lalu. Masihkah ada rasamu, bahagia menepi lagi, memaksa untuk menyudahi rasa ini gitu. Jadi kayak dipaksa untuk menyudahi kebahagiaan. Dan kayak kita kan menemukan kebahagiaan di orang baru gitu. Kita dipaksa untuk menyudahi dan ya udah baik-baik aja ke depannya gitu. Aduh, ini kalau cewek biasanya ya udah deh kayak ngambek ya. Kalau misalnya aku sama cowok aku ngambek ya, tapi abis itu kira-kira dia ini belum ya udah mau nerima aku lagi nggak ya gitu. Ada gengsi-gengsi ya bisa dibilang ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus merelakan dia buat orang lain gitu kan. Jadi kayak bagian itu sebagai closure-nya. Udah stop sampai di situ aja. Meyakinkan diri lagi kalau udah kayak dia emang gak worth it buat aku. Betul. Kita sana gitu. Balik aja deh sama mantan lagi. Biarin sama mantan karena nanti akan disiapin yang baru ya Hanin ya. Betul. Single ini juga seperti sebuah penanda, ada yang baru dari Hanin. Bahkan dibilang adalah the new Hanin dia. Emang ada apa dengan the old Hanin dia? Sampai akhirnya muncul the new Hanin dia. The old Hanin sebenarnya ya gimana ya? Ya itu Hanin yang lama tuh seperti itu gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, aku semakin kesini semakin banyak hal-hal yang aku lewatin, pemikiran aku berubah, keinginan aku berubah gitu, dan aku ngerasa kayaknya jati diri aku udah bukan yang lama lagi gitu. Aku ngerasa pengen mengenalkan aku yang baru dan aku yang sesungguhnya yang sebenarnya udah lama juga sih pengen pengen merepresent Hanin yang baru gitu. Cuman baru kesampaian di tahun 2022 ini gitu. Jadi ya lewat Kembalilah Padanya ini mungkin bisa dibilang si single ini sebagai bridging ke single-single selanjutnya yang lebih lebih menggambarkan Hanin yang baru. Baik itu dari musik, baik itu dari kayak image brandingnya aku juga kayak gitu. Kayak kalau diperhatiin ini mungkin Hanin Hours peka ya. Ini perasaanku aja atau gimana, nanti koreksi ya. Apakah ini ada hubungan sama template kamu di Instagram yang agak dark? Itu mungkin apakah itu clue kalau Hanin yang sekarang agak dark nih, agak melo, agak lebih ke suram, patah hati gitu, atau gimana sebenarnya Hanin? Atau jangan-jangan ada kejutan lain di single yang mungkin berikutnya yang bakal lebih bright atau seperti apa? Jadi sebenarnya ini mixed. Jadi kayak aku lebih dark sekarang, mungkin dari segi pembawaannya ya. Cuman sebenarnya dari pembawaannya aku yang gelap itu justru di situ tuh diceritain bahwa
ya udah aku udah mulai bisa menerima diri aku, udah mulai bisa menerima segala apapun yang terjadi di hidup aku. Mungkin kalau lewat lagu-lagu yang nanti aku bakalan rilis gitu, patah hati sih patah hati, tapi ujung-ujungnya ya udah aku menerima semuanya dengan baik-baik aja. Dengan ikhlas ya sebenarnya. Jadi kayak sekarang mungkin ada di titik, kalau kata orang adalah titik terbawah nih, lagi disakitin, lagi berusaha untuk melepaskan seseorang, tapi nanti bakalan ada Hanin yang benar-benar bersinar gitu. Atau ketika kamu patah hati, mungkin Sobat Antara di sini Hanin mau bawa pesan, ya udah bakalan akan ada sesuatu hal yang baik-baik saja kok ke depannya gitu ya. Ya udahlah gitu. Ya udahlah pada akhirnya gitu. Tapi sekarang galau dulu barengan sama Hanin. Love Language, terus juga Kembalilah Padanya. 2 single, apakah akan jadi pintu gerbang untuk album selanjutnya atau single lagi nih yang akan kamu rilis? Terdekat single dulu. Oke. Okay. Single dulu. Doain aja semoga tahun depan bisa rilis album. Amin. Berarti tahun depan ya, keluarnya 2023. Kita tunggu Sobat Antara semua. Iya, sepi sekali sepertinya saya lupa bayar penonton bayaran ya. Oke, kalau gitu aku di sini mau cek sebentar karena di Instagramnya Antara juga lumayan rame yang ternyata sudah mulai menyapa-nyapa Hanin di sini. Baik, di sini ada yang tanya nih, kalau misalnya Hanin, so far adalah single yang kamu rilis, itu biasanya kan single-single yang galau. Apakah kedepannya nanti akan ada single yang ceria? Mungkin di next single yang kamu bocorin tadi, atau next single juga bakalan galau? Next single sih bakalan galau ya, cuman aku udah nyiapin satu lagu yang dia agak upbeat gitu, dan memang kalau didengerin, mungkin si musiknya itu bright, tapi sebenarnya pesannya itu pesan-pesan yang kayak patah hati juga. Cuman dibawanya dengan ya udah fun aja. Oke, berarti akan ada perbedaan sedikit, tapi secara tema atau garis besar lagu ya masih tentang kegalauan itu ya. Gen Z suka galau soalnya ya Hanin ya. Iya, soalnya sekarang kayak jarang kayaknya Gen Z yang benar-benar bisa baik-baik aja di keadaan sekarang gitu. Karena kalau diklasifikasi Gen Z ya kayak kita nih loh, Hanin, Ovi. Kalau jam malam overthinking, nangis pojokan ya udah, mageran juga kan ya. Mageran juga. Mau move on makanya kadang agak susah. Udah mager kenal orang baru. Oh. Iya kan? Iya bener. Tapi ada sedikit mungkin karena ini relate sama Kembalilah Padanya ya. Tadi Kembalilah Padanya ini kan kamu mau berusaha untuk lepas dari dia yang pergi. Kalau dalam kehidupan nyata, ini mungkin tips juga buat Sobat Antara, gimana sih sebenarnya cara move on ala Hanin dia? Butuh kan di sini semua Sobat Antara. Butuh. Hanin, seorang Hanin, cara move on yang paling jitu deh. Aduh, aku susah move on lagi orangnya. Aduh, makanya jadi lagu semua nih. Iya, aku tipikal orang yang susah move on. Cuman once aku kayak ngedapetin sesuatu yang menurut aku, oh ya udah berarti orang ini emang gak worth untuk aku pasti cabut. Kayak gitu. Jadi mungkin prosesnya yang agak lama karena aku bukan tipikal yang bisa langsung melupakan gitu aja. Tapi ya udah di situ aku udah membatasi diri aku untuk berharap lagi sama orang itu gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman di luar sana yang pengen move on, kayak ya udah kalau emang udah nggak worth jangan diterusin, jangan dipertahanin. Pasti banyak orang-orang yang lebih baik lagi di kedepannya gitu. Menunggu kamu ya. Tuh. Iya, tips sederhana sebenarnya dari Hanin ya udah blok Instagram juga nggak penting nggak Hanin? Enggak sih, enggak dong. Tapi hide aja sekarang udah bisa atau mute ya. Iya. Jadi nggak, at least dia nggak muncul. Takutnya kalau muncul nanti malah kenangan-kenangan yang dulu balik lagi. Iya bisa jadi sih. Nah Hanin, di balik perjalanan kamu selama berkarir, orang-orang mungkin taunya kalau aku paling suka karya kamu waktu itu sebelum ini ya, sebelum rilis ini Heartbeat barengan sama Christopher. Iya. Itu benar-benar dapat banget sih feel kolaborasi dua negara yang luar biasa, dan sekarang kembali lagi dengan karya yang gak kalah keren. Ini dibalik semua proses perjalanan ada Hanin Hours yang pastinya ngedukung. Nah buat kamu Hanin Hours itu seperti apa sih Hanin? Hanin Hours tuh kayak support system yang emang benar-benar mereka tulus ya. Apapun yang aku keluarin gitu, apapun yang aku rilis, apapun yang aku lakuin, mereka selalu bisa menerima aku apa adanya gitu. Even sekarang perubahan aku yang udah mulai terlihat gitu, mereka malah welcome kok. Maksudnya mereka support apapun yang aku buat gitu, selama itu baik kayak gitu. Jadi Hanin Hours tuh kalau misalkan nggak ada mereka nih kayak ada yang kurang gitu. Bagai ini ya, kayak donat kurang ada topping ya kan? Iya, jadi kan dia kayak nggak enak gitu ya Hanin ya. Hanin Hours juga langsung komen nih di Instagramnya Antara News. Dia bilang, ini mungkin saran ya. Dia bilang katanya lagu yang di klise episode 1 kalau jadiin single pasti keren.
Oh, Gimana di tuh? Klise. Ada sih, jadi aku tuh ada kayak program di kanal YouTube aku juga, namanya Klise. Klise tuh singkatan dari kumpulan lirik Satset. Jadi itu tuh liriknya aku kumpulin dari komenan-komenan netizen, kayak gitu. Terus ada satu lagu yang judulnya tuh Q. Oke. Jadi kayak lagu gombal gitu ceritanya. Cuman aku nggak tahu sih kalau misalkan tiba-tiba ini masuk jadi single aku, tapi yang jelas nggak masuk album karena nggak setema. Oh iya. Nggak setema. Jadi ya kita lihat aja nanti. Siapa Mungkin tahu bisa tiba-tiba. sama single ini ya, jadi single lepasan di luar album. Ya bisa jadi gitu. Kolabo ada nggak? Ini kemarin sama Fabio aku sempet lihat juga, sama Ahmad Dhani kan udah. Sama Fabio kira-kira ke depan ada nggak nih? Karena habis di YouTube ada juga nih kalau ngikutin. Kalau untuk kolaborasi belum ada kepikiran lagi sih. Cuman ya pokoknya kedepannya siapapun yang mau berkolaborasi gitu, kalau ada kesempatan boleh dicoba. Iya benar, karena Hanin memang punya ciri khas tersendiri ya. Walaupun sekarang mau image-nya agak galau dulu deh. Jadi kan nanti musisi lain yang punya lagu galau, kolabo sama Hanin bisa ya Hanin? Bisa banget dong. 3,96 juta subscriber kamu. Ini udah menunggu pastinya karya-karya kamu selanjutnya. Tapi kamu juga sering posting-posting tuh juga ada kemarin kalau nggak salah photoshoot. Iya, Terus juga model-model pakaian dan lain-lain. Ini memang nanti akan dibuat dalam keseharian, maksudnya akan ada daily vlog untuk perjalanan menuju album, atau memang ya udah ini untuk di-share aja ke Hanin Hours? Sebenarnya itu untuk dokumentasi proses photoshoot tuh untuk ini juga sih, untuk beberapa single aku ke depannya juga. Jadi proses photoshoot itu aku dokumentasiin, dan aku biasanya emang ngevlog tuh kalau ada kegiatan di luar gitu, aku jadiin vlog. Karena kalau nggak dijadiin vlog kan kayak sayang aja, nggak ada kenang-kenangannya gitu. Jadi pokoknya semua harus diabadikan ya dalam memori handphone. Betul. Iya kan? Gen Z kita. Gen Z. Satu lagi nih mungkin ada yang baru masuk, tapi tadi ini udah kejawab ya. Ada niatan berkolaborasi nggak dengan musisi lain? Kalau tadi kan Hanin yang invite. Mungkin aku rubah sedikit pertanyaannya. Kalau ada kesempatan, Hanin tuh dream collaboration-nya tuh sama siapa sih? Mau luar negeri udah Christopher. Iya. Ntar next-nya ada apa? Musisi legend udah Ahmad Dhani. Aduh, ya. iya lagi. Gimana tuh gitu? Sebenarnya kalau untuk kolaborasi tuh aku yang sebelum-sebelumnya juga nggak pernah expect bisa kolaborasi bareng musisi-musisi yang keren yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi untuk kedepannya aku belum tahu sih mau kolaborasi sama siapa. Dream collaboration juga kayaknya banyak banget deh kalau aku sebutin. Kayak dulu aku ngefans banget sama Grace and Change karena dia nyanyi sambil main piano juga. Kayak kalau someday bisa kolaborasi boleh banget. Conan Gray juga aku suka, One Ok Rock juga aku suka. Terus kayak aduh banyak banget kak kalau disebutin. Tapi gak kebayang sih kalau Hanin dia, Conan Gray ini jadinya melonya kayak gimana ya? Pecah kayaknya satu ini ya, satu antero bakal jadi sound TikTok terus tuh. Aduh, amin. Nah, Hanin kayak karena tadi bahas TikTok, ini kan juga sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, untuk kalau sebuah lagu itu dipromo memang bakal cepet viral karena TikTok. Nah, kamu juga sempet nggak sih ketika nulis lagu atau membuat notasi dan lain-lain kepikiran ini harus viral nih, ada target-target seperti itu kah, atau memang ya udahlah yang penting kita bisa berkarya dengan bebas, dengan feel lepas aja gitu? Itu gimana? Kalau aku sih emang setiap aku nulis lagu, setiap aku nulis lirik, cari notasi kayak gitu-gitu, yang penting akunya suka dulu. Oke. Yang penting akunya suka dulu, akunya puas dengerinnya. Nanti untuk masalah si lagu ini akan viral atau enggak, akan banyak yang dengerin atau enggak, aku yakin kok setiap lagu yang ada itu pasti punya pendengarnya masing-masing gitu. Viral tuh kayak bonus gitu sih buat aku. Jadi nggak ada target yang spesifik ya. Sekarang dibalikin lagi nih ke Sobat Antara dan juga TikTokers di luar sana. Nanti dicari tahu part-part yang mana dari lagu Kembalilah Padanya yang cocok untuk gambarin isi hati kita. Kegalauan seperti apa kan? Jadi kalau Sobat Antara belum mendengar lagunya seperti apa, live langsung dari Instagram Antara News. Kita akan dengarkan Hanin dia, mungkin bisa sambil prepare dulu, karena kita akan langsung mendengarkan Hanin ini galaunya seperti apa sih? Karena kalau dari liriknya Kembalilah Padanya, itu satu kata di awal aja udah bikin deg-degan ya. Ada kata mengapa,
mengapa? Ya mengapa gitu kan? Kayak bertanya-tanya gitu. Kenapa sih ini terjadi dalam hidup aku? Dan juga buat Sobat Antara, jangan lupa untuk selalu support Hanindia. Cara paling simpel adalah dengan mendengarkan karyanya langsung di platform streaming musik yang asli ya, original. Jangan yang bajakan, udah gak zaman. Sekarang udah banyak banget platform musik. Jadi bisa kita mendukung musisi idola kita, bisa via Apple Music, terus juga Spotify. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Hanindia di Hanindia. Di sana seperti yang Ovi udah bocorin tadi sambil ngobrol sama Hanindia, itu memang banyak kegiatan dan juga daily vlognya dari Hanindia. Otomatis juga untuk perjalanan menuju albumnya. Tapi sebelum album, penasaran kira-kira seperti apa Hanindia akan membawakan live Kembalilah Padanya, dan ini langsung sebagai segmen closing di edisi Berisik kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ini dia Hanindia Kembalilah Padanya. Mengapa kau harus bertemu denganmu? Mengapa kau jatuhkan hatimu padaku? Namun kau lepaskan lukaku sempurna. Kini ku tanpanya hanya bisa mengenang kisah kita yang telah pudar sudah. Ku tahu masih menyimpan rasa yang sama. Kembalilah padanya. Mengapa kau jatuhkan hatimu padaku? Ku genggam, namun kau lepaskan lukaku sempurna. Oh, kini ku tanpanya hanya bisa kisah kita yang telah pudar sudah. Ku tahu kau dengannya masih menyimpan rasa yang sama. Kembalilah padanya. Oh, sang waktu berpaling, membawa hilang memori kita yang telah lalu. Masihkah ada rasamu?